Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam: Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita masih berada di bulan Dzulhijjah 1446 Hijriah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian tafsir kita, yang insyaallah pada malam hari ini kita sampai pada surat Al-Baqarah ayat 284. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali setelah beberapa pekan. Satu pekan kita liburkan karena bertepatan dengan Yaumun Nahar, yaitu hari raya Idul Adha dan hari raya haji, ya, di bulan haji. Masya Allah, ya, tidak terasa setahun yang lalu Pak Takmir kita berangkat haji, Masya Allah. Tidak terasa setahun sudah, ya, kita hari ini juga sama di bulan Dzulhijjah. Kita masih berada pada hari-hari di mana jamaah haji juga baru selesai melaksanakan ibadah hajinya dan rombongan untuk pulang ke tanah air, dan insyaallah sudah semua kayaknya Pak, ya. Insyaallah sudah semuanya Pak, sudah pulang semua, ya. Alhamdulillah, kita doakan semoga saudara-saudara kita yang telah melaksanakan ibadah haji, mereka diterima ibadah hajinya dan mendapatkan haji yang mabrur. Semoga kita juga diberikan oleh Allah kemudahan, yang belum berangkat haji dan umroh segera dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh semuanya. Amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita melaksanakan kegiatan rutin, yaitu kajian tafsir Al-Quran, dan kita buka surat Al-Baqarah ayat 284. Ayat yang kita kaji pada malam hari ini adalah tiga ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, ya. Tidak terasa kita hampir 4 tahun, ya. Kita baru
hampir selesai menyelesaikan surat Al-Baqarah. Masya Allah ya. Dan 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah ini adalah ayat yang sangat istimewa sekali. Karena apa? Karena 2 ayat terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung di atas arsy, langsung di langit dan di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disaksikan oleh malaikat yang mereka hadir dan datang ketika perang Badar. Jadi 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah ini adalah ayat yang sangat istimewa sekali, yang menutup surat Al-Baqarah. Sehingga keutamaannya surat 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah ini disunahkan untuk menjadi zikir, menjadi wirid. Dan insya Allah nanti kita akan mengkajinya. Sebelum kita masuk pada 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah, maka kita terlebih dahulu masuk pada ayat yang ketiga terakhir dari surat Al-Baqarah. Setelah sekian lama kita mengkaji surat Al-Baqarah dari Alif Lam Mim sampai hari ini, maka di dalam surat Al-Baqarah ini ayat ke-284, insya Allah panjenengan juga sudah hafal ya surat Al-Baqarah 3 ayat yang terakhir ini. Karena ayat ini menjadi ayat yang sering dibaca, ayat favorit dan juga ayat dibaca ketika zikir pagi dan sore ya. Kita membahas 1 ayat dulu, kalau nanti memang waktunya mencukupi kita bahas selanjutnya. Karena ayat ini ayat-ayat yang memang pembahasannya betul-betul dikaji secara mendalam oleh para ulama. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita baca terlebih dahulu, kita terjemahkan dan nanti kita kaji tafsirnya seperti biasanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allahumma arhamna bil Qur'an. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lillahi hanya milik Allah. Ma fis samawati apa saja yang ada di langit, wa ma fil ardi dan apa saja yang ada di bumi. Kalimat ini sebetulnya ma fis samawati wa ma fil ardi lillah. Nah, kalau di pembahasan para ulama itu susunan kalimatnya yang sebetulnya adalah
ma fis samawati wa ma fil ardi lillah, ya. Karena ini masuk ismu tasbih, ya, adalah salah satu kalimat yang betul-betul harus diperhatikan dan memiliki tekanan untuk diperhatikan betul bahwa ayat ini sangat penting, sehingga lillahi berada di awal kalimat. Lillah, sesungguhnya milik Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Ini juga satu penekanan yang sangat kepada kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa in tubdu ma fi anfusikum, dan apa saja segala sesuatu yang engkau nampakkan, ma fi anfusikum, yang kalian lakukan, ya, apa yang kalian kerjakan dan itu nampak, ya, sholat, sedekah, ya, sedekah kadang nampak kadang enggak, ya. Ada yang dilihatkan, ada yang tidak. Au yukhfu au tukhfuhu, atau segala sesuatu atau perbuatan yang tidak kamu perlihatkan atau kamu sembunyikan, yuhasibkum bihillah, maka ada perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, dihisab. Jadi semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, akan dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni siapa yang dikehendakinya, dan Allah Subhanahu wa taala mengazab siapa saja yang dikehendakinya. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah menutup dengan sebuah ayat, dan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu itu syai'in qadir, apa? Maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kita membahas satu kalimat yang pertama di dalam ayat ini, lillahi. Apa Ustadz kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya? Padahal ayat sebelumnya itu membahas tentang apa? Ada yang ingat? Panjenengan ada yang ingat? Sebelum kita membahas ayat ini, ayat apa yang kita kaji? Tentang masalah hutang piutang. Ayatnya panjang, paling panjang di dalam Al-Quran ayat masalah hutang piutang. Makanya jangan meremehkan masalah hutang. Ayatnya paling panjang dalam Al-Quran. Kenapa paling panjang? Karena urusan hutang itu adalah urusan yang sangat diperhatikan di dalam Islam. Bahkan ayat itu turun sebelum Rasulullah wafat, sebelum meninggal dunia. Maka panjenengan jangan sekali-kali meremehkan, mengentengkan masalah hutang, ya. Bahkan orang yang mati syahid itu tidak dihisab, ya, sebelum dia hutangnya selesai, ya. Mestinya mati syahid itu masuk surga tanpa hisab, tapi karena ada hutang terhalang, ya. Apalagi yang nggak mati syahid, ya. Apalagi yang nggak mati syahid, utangin ridil nggak karu-karuan, ya. Apa nggak terhalang ini? Nah, ini kemarin sudah kita sampaikan panjang lebar ayat-ayat tentang masalah hutang ini secara terperinci Allah sampaikan, sehingga masalah harta ini adalah masalah yang sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka surat Al-Baqarah ini menjelaskan tentang berbagai macam amal, berbagai macam syariat, berbagai macam perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengawalinya dengan apa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Artinya apa? Lillah. Lillah itu adalah milik Allah. Ya. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Kenapa di sini disebutkan hanya langit dan bumi? Karena kita yang tahu adalah langit dan bumi. Apakah ada selain langit dan bumi yang tidak kita ketahui? Ada. Langit dan bumi itu adalah yang nampak oleh kita. Dan itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Apakah selain langit dan bumi masih ada lagi? Masih. Ada arsy-Nya Allah, ada jannah-Nya Allah, ada surganya Allah, ada nerakanya Allah. Yang itu tidak kita ketahui, ya. Luasnya melebihi, ya, antara langit dan bumi, ya, antara timur dan barat. Tetapi di sini disebutkan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, adalah Allah memiliki apa yang di langit dan apa yang di bumi. Maka di dalam tafsir ini para ulama mengkaitkan dengan ayat-ayat sebelumnya yang terutama terkait dengan masalah harta. Maka harta yang kita miliki ini milik siapa? Milik kita apa milik Allah? Milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa harta yang kita miliki ini? Untuk kemaslahatan kita. Dan itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan banyak amalan-amalan yang dilakukan itu adalah karena untuk kemaslahatan kita, seperti sedekah. Sedekah yang kita kerjakan, sedekah yang kita keluarkan dari harta kita untuk siapa? Apakah untuk Allah? Apakah untuk Allah? Apa yang kita keluarkan harta ini, misalnya kita punya harta 100 juta, kita keluarkan 10 juta, kita sedekahkan. Apakah harta yang kita sedekahkan ini untuk Allah atau untuk kita? Untuk Allah apa untuk kita? Kita sudah mempelajari di dalam ayat-ayat yang lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu bimma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, berinfaklah dari harta yang, dari sebagian harta yang aku berikan kepadamu. Mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Di mana nanti ada hari tidak ada teman, ya, tidak ada yang bisa menolong kita, wala khullatun wala syafa'ah. Tidak ada orang yang bisa menolong, tidak ada yang membantu kita nanti. Loh, kan ada anak, istri kita, teman kita, nggak ada. Yang bisa membantu, yang bisa menolong, siapa pada hari itu? Harta kita yang kita sedekahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harta yang kita sedekahkan itu kembali kepada siapa? Kepada kita. Kepada kita. Jadi kalau panjenengan dikasih rezeki, ada harta, jangan pelit. Ya. Masya Allah.
Ada satu hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan begini, ya, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Ada uang, ada harta, ada dinar, ya. Dinar itu ya kalau sekarang mungkin rupiah, ya, kalau di Indonesia. Ya. Kalau secara umum ini adalah harta. Ada harta itu yang kalian infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. Ada harta yang kalian gunakan untuk membebaskan budak. Ya. Kalau dulu ada budak, dan yang membebaskan budak itu pahalanya sangat besar sekali. Harta yang kita gunakan untuk infak fisabilillah, mendanai dakwah dan jihad di jalan Allah sangat mulia. Wa dinarun anfaqtahu wa tasaddaqta li ahlika. Dan ada harta yang kamu gunakan untuk apa? Untuk keluargamu. Wa ajroha a'dhamu dinarun li ahlika. Dan harta yang paling mulia adalah harta yang engkau gunakan membiayai keluargamu. Subhanallah. Ya. Masya Allah, Bapak Ibu. Jadi kalau kita punya harta ini jangan pelit ke anak. Sekolahkan anak setinggi-tingginya. Berikan mereka pendidikan yang terbaik. Jadikan mereka ini investasi akhirat kita. Maka harta kita yang kita keluarkan untuk membiayai anak ini adalah harta terbaik. Masya Allah. Apalagi anak-anak kita menjadi ahlul Quran, apalagi anak-anak kita menjadi mujahid fisabilillah. Maka harta kita ini adalah harta yang terbaik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka kita kembali kepada ayat ini, lillahi, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di langit dan ada yang di bumi, apa yang di bumi semuanya milik Allah. Maka kaitannya dengan tafsirnya dengan ayat yang sebelumnya adalah berkaitan dengan harta. Oleh karena itu, ya, semuanya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Anak kita, ya, keluarga kita, bahkan kita sendiri, ya, kita sendiri adalah milik siapa? Milik Allah. Karena apa? Kalau kita sudah meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sudah milik Allah Subhanahu wa taala, ibarat begini Bapak Ibu, ya. Kita punya rumah, ya. Boleh enggak rumah itu kita rubah bentuknya? Boleh enggak kita punya rumah sendiri kemudian kita renovasi, kita rubah bentuknya? Ya, yang tadinya catnya putih kita cat hijau, ya. Kemudian kita bikin kreasi rumah kita, ya, kita renovasi semau kita. Setelah bosan, karena kita punya rumah dan rumah itu punya kita sendiri, boleh nggak kita jual? Boleh, terserah. Wong kita yang punya. Ya. Boleh juga rumah itu kita hancurkan, kita robohkan, terus kita bangun lagi yang baru. Boleh tidak? Boleh. Wong kita yang punya, ya. Karena kita memiliki, maka namanya miliki, ya, memiliki, mempunyai itu berkuasa atas apa yang dimilikinya, berkuasa, ya. Makanya kalau surat itu, kalau rumah itu punya sendiri, ada suratnya namanya SHM, surat hak milik, bukan surat hak pakai, ya, surat hak milik. Jadi bebas, ya. Mau dijual, mau enggak, itu terserah. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kita, ya, yang memiliki segalanya yang ada di langit dan di bumi.
apalagi hanya kekuasaan, ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'u wa tanzi'ul mulka man tasya'u wa tu'izzu man tasya'u wa tudhillu man tasya'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuasaan, yang memberikan kekuasaan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Jadi kalau ada yang berkuasa, ya, ada yang memiliki jabatan, itu sebetulnya dari siapa jabatan itu? Siapa yang memberi? Allah. Maka Allah juga berhak untuk mencabut kekuasaan itu kepada siapa saja yang dikehendakinya dan memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Wa tu'izzu man tasya'u wa tudhillu man tasya'u, memuliakan siapa saja yang dikehendakinya dan menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Innaka ala kulli syai'in qadir, dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Masya Allah, ya. Jadi ayat ini betul-betul memiliki penekanan bahwa kita betul-betul menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita miliki hari ini kita serahkan semuanya kepada Allah. Sampai ayat ini, Bapak Ibu, ketika turun ayat ini, para sahabat itu takut sekali. Banyak yang ketakutan. Ya. Nah, nanti pada lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Nah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketika kita mengakui, ketika kita menyerahkan semua apa yang kita miliki kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa in tubdu ma fi anfusikum. Apa saja yang engkau nampakkan, apa saja yang engkau lakukan, apa saja yang engkau kerjakan, yang nampak ini, kalau di dalam surat Al-Baqarah, ya, kita semuanya memahami ada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ada syariat apa? Jihad. Ada syariat sholat. Ada syariat puasa. Ada syariat perintah haji. Ya. Ada perdagangan. Ada larangan, ya, tidak minum khamar, tidak berzina, tidak melakukan riba. Dan semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir. 3 ayat terakhir surat ini memberikan satu pemahaman kepada kita, semua apa yang kita kerjakan yang nampak autukhfuhu yuhasibkum bihillah, atau yang tersembunyi yang tidak nampak pada, ya, manusia, atau tidak ada orang yang tahu, ya, kita sembunyi-sembunyi di dalam melaksanakan, ya, amalan itu, yuhasibkum bihillah, semuanya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi panjenengan tidak usah khawatir. Misalnya kalau antum, kalau panjenengan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah hari ini beramal, terus kok ada orang yang nggak tahu, terus kita melakukan sesuatu kok nggak diketahui oleh orang lain, nggak usah khawatir, karena Allah maha tahu dan Allah menghitung, Pak. Apa yang jenengan kerjakan itu dihitung oleh Allah dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah ayat motivasi bagi kita
untuk tetap terus beramal. Ada orang yang lihat ataupun tidak, ya, Allah melihat kita. Maka ini satu motivasi yang sangat penting sekali. Sehingga ada satu riwayat di dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini mengkisahkan istadda dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika ayat ini diturunkan, para sahabat ini merasa berat, ya. Ya Allah, ayat ini, ya, berat sekali. Kenapa? Karena para sahabat ini juga memiliki kekurangan, ya, memiliki banyak kelemahan. Apalagi kita, ya, apalagi kita. Maka di sini disebutkan, ketika ayat ini turun, istadda dzalika ala ashabi Rasulillah, fatu Rasulullah. Mereka berbondong-bondong datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu, kemudian mereka berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kallafana minal a'mali ma natiqus shalah wasyam wal jihad wasadaqah. Kalau bahasa kita, para sahabat ini sambat, ya. Jadi mengadu kepada Rasulullah, sambat, ya Rasulullah, kami ini sudah terbebani dengan amal-amal yang berat, dibebani dengan sholat, puasa, jihad, dan juga sedekah. Kami sudah terbebani ya Rasulullah dengan amal-amal ini. Waqad anzalta 'alaika hadhil ayah wala natikuha. Dan kemudian turun ayat ini ya Rasulullah, kami tidak sanggup lagi ya Rasulullah, ya. Artinya para sahabat ini Masya Allah, ya, sudah maksimal, punya amalan-amalan yang bisa diandalkan, bisa dijadikan fadilah, keutamaan amal-amal mereka, dan bisa dibanggakan di hadapan Allah. Ini mereka masih keberatan karena ayat ini, ya, karena ayat ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum. Apakah kamu akan mengatakan satu perkataan sebagaimana perkataan ahlul kitab sebelum kalian? Apa perkataan mereka? Sami'na wa asaina. Ya. Rasulullah mengingatkan, apakah kamu akan mengatakan dengan syariat yang telah datang kepada kita, semua perintah-perintah Allah dan syariat ini harus kita kerjakan, ya. Apakah kamu akan mengatakan sami'na wa asaina sebagaimana orang-orang ahlul kitab? Ya, kami mendengar, tapi kami apa? Mengingkarinya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita ini milik Allah, kalau harta kita milik Allah, keluarga kita milik Allah, semua yang kita miliki dalam kehidupan ini milik Allah Subhanahu wa taala, harus diatur dengan syariat. Harus diatur dengan syariat Allah. Harus mau diatur dengan aturan Allah. Karena apa? Semuanya kembali kepada Allah. Kalau kita tidak mau
dengan syariat Allah, tidak mau diatur dengan aturan Allah, maka kita seperti orang Yahudi dan orang Nasrani yang mengatakan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, sami'na wa asaina. Nggih, tapi mboten kepanggih. Bahasa Jawa mawon nggih. Nah, niku basa Jawa nih. Ya. Pak Yoyo sama pengurus Masjid Dzikrullah ngajak kita untuk sholat. Monggo sholat, monggo ngaji. Nggih, tapi mboten ten masjid. Monggo infak, sedekah. Monggo kita bangun masjid. Monggo kita beramal soleh. Nggih, tapi mboten kepanggih. Ya. Jadi ada orang-orang itu yang keberatan, orang-orang itu sangat berat dirinya untuk mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, padahal semua yang dimilikinya itu milik Allah. Ini Allah, Rasulullah mengingatkan, Masya Allah ya. Orang-orang Yahudi, mereka ini sangat paham apa yang ada di dalam kitab. Orang Yahudi itu kitabnya kitab apa? Kitab Taurat. Dalam kitab Taurat itu mereka sangat paham sekali bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah dan syariatnya kepada Nabi Musa alaihissalam. Tapi apa? Ketika Nabi Musa mengajak mereka untuk melaksanakan syariat itu, mereka mengatakan sami'na wa asaina. Apalagi diajak untuk berjihad, berperang, membela agama Allah, ya. Kata mereka apa? Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qaidun. Musa, berangkat toh kamu, berangkat toh. Sudah, berangkat saja. Kamu berangkat berjihad bersama Tuhanmu. Coba tak lihatnya, ya. Saya tak di sini saja sambil ngopi-ngopi. Coba awakmu isok menang ora? Wah, kan gitu ya. Kayak kita hari ini lihat perang Israel sama Iran, sampai ngopi-ngopi kan ya. Sambil ngopi-ngopi kita, ngopi-ngopi ya, sambil makan gorengan, sambil lihat nih, wah, ya belum ya, rudalnya Iran sama rudalnya Israel tabrakan, ya. Ada yang lolos, ya, bom-boman ini, ya, kayak begitu ya. Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qaidun. Pergilah kamu, berjihadlah kamu bersama Tuhanmu. Kami di sini ya bagian pengamat sajalah, ya. Coba kamu menang apa kalah, ya. Nah, begitulah orang-orang ahli kitab. Mereka tidak ada keinginan untuk melaksanakan syariat Allah, akan tetapi mereka hanya apa? Mereka hanya berpura-pura. Maka berat Pak kalau ada syariat sholat, ya. Orang yang paling berat melaksanakan sholat itu orang apa? Ya. Di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa idza qamu ila sholati qamu kusala. Siapa itu? Allah memberikan sifat kepada orang yang ketika dia melaksanakan sholat, dia melaksanakan dalam keadaan malas. Siapa dia? Orang munafik, ya. Orang munafik itu adalah orang yang ketika sholat, ada panggilan sholat, datang waktu sholat, malas-malas dia, ya. Tidak langsung segera, ya. Duhur jam berapa sekarang? Jam 12 kurang berapa? Seperempat ya. Ya. Sudah hayya 'alas shalah duhur, ya. Wes, hayya 'alas shalah.
La ilaha illallah sudah. Wis dhuwur si ono pirang jam kok ya jam loro. Nah, jam 2. Jam 2 nanti jam 2. Oh, asare jam 3 kurang 10 menit. Nah, jam setengah 3 ya, masih sibuk. Jam 3 kurang 10 menit ya, sudah mau adzan asar baru sholat. Nah, alhamdulillah masih sholat ya. Kadang bablas. Waduh, wis asar ya. Wis gak nutut ya. Wis gak nutut tapi ditinggal sholatnya. Nah, mending sholat apa gak nutut? Ya. Kita kalau nggak sholat harus dikodok. Meskipun kemarin nggak sholat 5 waktu, kalau sekarang ingat, oh iya aku durung sholat subuh langsung. Ingat sholat subuh, ya. Waduh, zuhur asar maghrib isya subuh, durung sholat langsung sholat, ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Daripada nanti antum dihisab, ya. Segera langsung. Setiap kita ingat, waduh, tangi turu. Oh iya aku mau durung sholat maghrib karo isya, ya, sholat, ya. Tidak apa-apa, maghrib dulu baru isya ya. Memang hidupnya jenengan kayak ngoten. Jadi masih, tapi kalau kita itu punya azam yang kuat untuk menegakkan syariat Allah, perintah Allah, dan kita ingat, ya Allah saya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saya segera menjalankan perintah Allah ini. Nah, ini masalah sholat ya. Apalagi masalah jihad. Wah, orang munafik itu paling apa? Paling memusuhi orang yang berangkat jihad, berangkat dakwah, ya. Panjenengan berangkat ngaji, ada pengajian di Zikrullah ini saja, hatinya sudah panas. Pengajian opo itu, ya. Orang munafik itu paling tidak suka ada kebaikan, ada orang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, apalagi berjihad memperjuangkan agama Allah. Itu tadi perkataannya ahlul kitab. Wis sampean sing berangkat. Coba sampean ngaji ini apa sih engko aku sampean kandhani. Begitu dikandhani, oh ngono tok ae aku wis tahu. Nang YouTube lo akeh. Tambah pinter-pinter, ustadz tambah top-top. Teko Mesir, teko Saudi, teko Yaman. Sing isi nang dikru sapa? Gak teko ndi-ndi. Waduh. Malah gak sip. Orang munafik itu ada saja yang dicari, Pak. Ya. Karena dasarnya mereka itu tidak mau melaksanakan syariat Allah. Perintah Allah itu tidak mau. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah tentang orang munafik ini? Orang munafik ini yudhirunal Islam wa yusirrunal kufra. Orang munafik itu dia menampakkan dirinya masih Islam, tapi pada dasarnya dia menyembunyikan apa? Kekafiran. Berarti orang munafik itu orang kafir. Hati-hati. Dan orang munafik itu dari kalangan siapa? Bukan dari kalangan Yahudi, bukan dari Kristen, bukan Buddha, Hindu, bukan. Orang munafik itu dari kalangan sampean nggih sing jawab. Bahkan di dalam Al-Qur'an itu Allah tegaskan, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Tempatnya orang munafik itu di mana? Kata Allah, tempat orang munafik itu ada pada neraka yang paling bawah. Cara Jawane wong Kupang Kerajaan napa, Pak? NTP neraka. Jadi sing manggon NTP neraka niku sinten? Munafik. Ya Allah, naudzubillah min dzalik nggih. Masyaallah. Nah, ini kita harus betul-betul muhasabah ya. Kalau ada panggilan sholat, awak dhewe nek krasa males, wah iki cocok dadi wong munafik iki ya.
ada pengajian, sok-sok kita ngajak-ngajak, tapi begitu dilaksanakan wis sampeyan sing dhisik ngono. Iki kaya umat Nabi Musa iki. Nah, jangan begitu ya, kata Rasulullah. Kita lanjutkan hadisnya ya. Hadisnya ini kita lanjutkan. Kalau ahlul kitabaini min qablikum, mereka orang-orang ahli kitab sebelum kalian mengatakan kalau ada syariat ya yang datang kepada mereka diajak para anbiya, nabi-nabi mereka mengatakan sami'na wa asaina. Kata Rasulullah, bal qulu sami'na wa ata'na. Tetapi katakanlah, kalau Allah sudah memerintahkan kepada kita ya, siapapun yang mengajak kepada kita di dalam rangka melaksanakan syariat Allah, katakan apa? Sami'na wa ata'na. Siap, kami mendengar dan kami taat. Ya, begitu. Ya, ketika ada ajakan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala, sami'na wa ata'na. Tidak ada kata penolakan. Karena ini sebuah kebaikan. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Masya Allah. Rasulullah mengatakan ketika kita mengatakan sami'na wa ata'na, Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik tempat kembali. Falamma aqarra bihal qaum wa dhallat biha alsinatuhum anzalallahu fi athariha. Maka ketika ayat ini turun, kemudian mereka rombongan datang kepada Rasulullah untuk mengeluhkan ya keberatan mereka terkait dengan perintah syariat ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah memberikan motivasi ya. Setiap ada yang datang untuk mengajak kebaikan dan mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala, katakan kepada mereka sami'na wa ata'na ya. Falamma fa'alu dzalika nashahallahu fa'anzala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya. Nah, ini ayat yang nanti kita bahas pada minggu berikutnya ya. Maka Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan ayat, Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang ya illa wus'aha, kecuali dia mampu melaksanakan syariat itu. Jadi nggak ada yang tidak mampu, Pak. Sudah diukur ya. Ketika Isra dan Mi'raj, Rasulullah menerima perintah sholat ya. Sholat yang seharusnya berapa waktu beliau menerima itu? 50 ya. Coba jenengan 5 waktu saja sudah montang-manting mobat mabit nih. Nah, dan ini saya ketrogat ya Allah ya. Makanya Rasulullah itu ya penyayang. Rasulullah itu tahu kekuatan kita, kemampuan kita ya. Masya Allah ya. Maka ayatnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dia sudah apa? Dia insya Allah mampu untuk melaksanakannya. Apalagi syariat-syariat yang hari ini dilaksanakan. Oleh karena itu, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Nah, di dalam hadis yang lain disebutkan ya. Wa fis sahihaini min hadisi Sufyan bin Uyainah an Abi Az-Zinadi anil A'raj an Abi Hurairah. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Di kalangan para sahabat itu ada ahli tafsir ya. Ahli tafsirnya para sahabat itu namanya siapa?
Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah ini ketika masih bayi ya, Rasulullah mendoakan, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Nah, jadi kalau panjenengan siapapun yang punya anak ya, punya putra atau punya putri, didoakan supaya apa? Yang pertama kali adalah semoga Allah memberikan pemahaman kepadanya tentang agama. Wa 'allimhu ta'wil, dan bisa memahami artinya, makna-maknanya. Nah, sehingga Abu Hurairah ini beliau mengatakan di dalam hadis ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah bersabda, idza hamma 'abdi bisayyi'atin fala taktubuha 'alaiha. Nah, ini ternyata hadisnya hadis qudsi ya. Hadis qudsi. Hadis qudsi ini firman Allah Subhanahu wa taala di luar Al-Qur'an. Jadi kalau Al-Qur'an ini ada 30 juz, tetapi di luar Al-Qur'an ada firman Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan hadis qudsi. Maka di dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza hamma 'abdi bisayyi'atin fala taktubuha 'alaihi. Kalau ada hambaku yang ingin mengerjakan ya, punya niat ingin melakukan sebuah amal keburukan ya, ingin melakukan amal-amal yang kurang baik, fala taktubuha 'alaihi, maka janganlah engkau menulisnya. Jadi panjenengan kalau punya niat jahat ya, mungkin niat ya mau mencuri atau korupsi ya, atau niat-niat jahat yang lainnya, terus kemudian tidak jadi ya, maka tidak ditulis itu sebagai amal keburukan. Nah, inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Fa in amilaha faktubuha sayyi'ah. Kalau dia melakukan ya, sudah niat, terus dia melakukannya, maka faktubuha sayyi'ah, maka tulislah itu satu kejahatan ya. Artinya kalau ada orang punya niat jahat kemudian dia sampai melaksanakannya, ditulis itu sebuah kejahatan. Wa idza hamma bihasanatin falam yahmilha faktubuha hasanah. Nah, akan tetapi kalau ada hambaku yang dia itu memiliki niat kebaikan, falam ya'malha, akan tetapi dia belum bisa melaksanakannya, faktubha hasanah, maka tulislah satu kebaikan. Masya Allah ya. Panjenengan misalnya punya niat, sudah lihat WA, oh Pak Sigit sudah nge-share undangan pengajian ya, Masjid Dzikrullah. Waduh, bisa enggak ya? Bismillah, insya Allah nanti saya mau datang. Nah, ada niat untuk datang ke sebuah majelis taklim, majelis ilmu, niat. Pas habis maghrib ternyata nggak jadi ya, wis sembuh alasane ono ae ya, alasane wis macem-macem lah ya. Tapi niat panjenengan, niat baik yang sudah ada di dalam diri kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala sudah ditulis apa? Menjadi satu kebaikan. Masya Allah, niat mawon nih, niat mawon, okay? Niat saja. Coba kita perhatikan selanjutnya, Rasulullah bersabda, fa in amilaha katabatha lahu asyra hasanatin ila sab'imi'ati dhifin. Masya Allah.
Akan tetapi kalau dia sampai mengerjakan amal yang sudah diniatkan itu, kemudian dilakukan, maka dia akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kali lipat. Ila sabi'imi'ati dhifin, bahkan menjadi 700 kali lipat. Subhanallah. Bapak Ibu tidak perlu mendatangkan motivator. Cukup hadis ini kita gunakan sebagai landasan kita untuk berbuat baik. Ya. Besok saya mau infak. Ndelala duwe gak ono. Ya, berarti gak sido infak. Tapi niat infaknya sudah ditulis. Besok mau infak. Ono emek 2.000. Ya, dikasih 2.000 itu. Karena apa? Sudah niat dilakukan, maka dilipat gandakan menjadi berapa? 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Subhanallah. Maka panjenengan jangan lelah untuk berbuat baik kepada siapa saja, kapan saja. Karena dilipat gandakan oleh Allah. Bisa jadi kebaikan-kebaikan hari ini yang kita kerjakan, ini akan menjadi penolong kita kelak di akhirat. Bisa jadi Allah berikan kepada kehidupan kita lebih baik. Karena apa? Setiap kebaikan meskipun niat kita sudah diberikan pahala oleh Allah, apalagi terlaksana. Kalau misalnya satu hari saja kita banyak menolong orang dan kita laksanakan apa yang kita kerjakan, kebaikan-kebaikan itu terlaksana, subhanallah, berapa lipat ya pahala kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka di dalam satu hadis disebutkan jangan pernah meremehkan amal meskipun sedikit. Karena ada di dalam surga itu, Rasulullah ketika melihat surga, orang ini mondar-mandir di surga, Pak. Mondar-mandirnya bukan di neraka, mondar-mandir enak ini ya. Mondar-mandir kayak bos itu. Di surga soalnya ya. Ditanyakan ya. Dipanggil, "Kenapa kamu masuk surga?" Apa? Dia mengatakan, "Saya masuk surga karena sebab ketika di dunia saya menghilangkan menyingkirkan duri dari jalan." Ada ya ketika berangkat mungkin kerja, berangkat kemana, ada batu-batu yang menghalangi jalan, berhenti, disingkirkan. Subhanallah. Ternyata amalan yang seperti itu meskipun ringan, meskipun kecil, meskipun ya orang lain itu menganggapnya ya tidak besar pahalanya, tetapi ternyata amalan itu menjadi salah satu sebab seorang hamba masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan diremehkan, Pak. Apalagi amalan panjenengan yang datang ke majelis ilmu ini adalah amalan, kata Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, al-ilmu ya la ya'diluhu syai'un. Ilmu itu tidak bisa ditandingi oleh sesuatu apapun. Harta, jabatan, ya, tidak bisa ditandingi oleh sesuatu apapun. Kenapa? Li'annahu yarfa'ul jahl. Karena ilmu itu mengangkat kebodohan dari seseorang. Maka seorang ulama mengatakan, ketika kita berada di majelis ilmu dan kemudian kita mendapatkan ilmu, kita dakwahkan dan mengangkat kebodohan dari masyarakat ini, ya'diluhul jihad fisabilillah, sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi panjenengan uripe mulia dengan apa? Dengan ilmu. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ilmu ini akan membuat orang mulia. Ya. Kalau harta yang kita miliki, harta yang dimiliki oleh orang lain, itu hanya membuat mereka terhormat. Harta itu membuat mereka terhormat, tetapi yang membuat mereka mulia adalah ilmu. Banyak orang yang punya harta dihormati, ya, siap bos, oke Pak, ya.
Tapi belum tentu orang terhormat ini menjadi mulia. Kenapa? Karena dia tidak punya ilmu. Dia tidak menghargai orang lain. Satu sisi dia dihormati, tetapi dia tidak mulia di hadapan Allah, juga tidak mulia di hadapan manusia. Kenapa? Banyak orang yang tidak senang dengan orang-orang yang terhormat itu. Tapi kalau antum, kalau kita, kalau bisa ya terhormat dan mulia, punya ilmu dan punya harta, dua-duanya punya. Alhamdulillah, masya Allah ya. Nah ini lebih bagus. Karena apa? Orang yang punya harta itu dia terhormat dan mulia. Kalau dia punya ilmu, maka hartanya digunakan untuk apa? Untuk di jalan Allah. Dulu pernah saya sampaikan terkait dengan hadis ya. Ada orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena ilmu dan hartanya. Ya. Karena apa? Dengan ilmu itu dia mengajarkan manusia, dia berdakwah, dengan hartanya dia menolong dan untuk berjihad di jalan Allah. Ya. Ada orang yang tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Dia tidak punya ilmu, tidak punya harta, sudah miskin, sudah bodoh, kemudian dia apa? Dia ingin bermaksiat. Seandainya kalau saya punya harta, saya gunakan untuk ke diskotik, saya gunakan untuk judi online, saya gunakan untuk ya kesana kemari bermaksiat kepada Allah. Ini hina. Di mata Allah Subhanahu wa taala, di mata manusia hina. Karena apa? Niatnya sudah salah. Dia pun kalau nanti diberi harta digunakan untuk bermaksiat. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jangan lelah untuk melakukan kebaikan. Teruslah kita melaksanakan kebaikan. Kita punya program. Saya rasa di masjid ini juga harus membuat program kebaikan-kebaikan sekecil apapun. Ya, meskipun kita sudah punya niat, ya. Nanti kita punya niat, kita adakan program santunan du'afa, ya. Kita punya program untuk ya memberantas buta huruf Al-Qur'an. Kita punya program apapun, meskipun hanya niat, ya. Kita list, ya. Kalaupun tidak terlaksana, sudah dihitung mendapat apa? Pahala. Kalau terlaksana, maka ditulis 10 kebaikan sampai 700 kali lipat. Nah ini. Jadi setiap hari harus kita punya program, ya. Nanti ke sana silaturahmi, ke sana kita mau apa, ke sana ya. Kemudian Rasulullah SAW juga melanjutkan di dalam hadis ini, wa idza hamma bisayatin falam ya'malha lam aktubha alaihi fa inna amilaha katabtaha sayi'atan wahidah. Sama, ini di dalam hadisnya ya. Jadi kalau niat jahat kemudian tidak terlaksana, tidak ditulis oleh Allah. Tapi kalau niat jahat itu terlaksana, ya ditulis satu kejahatan, satu keburukan. Ya. Tapi kalau dia niat kebaikan nggak terlaksana, ditulis satu kebaikan. Dan kalau kebaikan itu dilaksanakan, ditulis 10 sampai 700 kali lipat. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza tahaddatsa 'abdi bi ay ya'mala hasanatan fa an aktubaha lahu hasanatan ma lam ya'mal fa idza amila fa an aktubaha bi asri amsalha wa idza tahaddatsa bi ay ya'mala sayi'atan fa ana aghfiruha lahu ma lam ya'maluha. Wa idza tahaddatsa bi ay ya'mala sayyi'atan fa ana aghfiruha lahu ma lam ya'malha fa in amilha fa ana aktubuha lahu bimisliha. Nah, ini sama redaksi hadisnya, tapi di sini ada tambahan bahwa ketika seorang hamba, orang yang beriman, dia ada keinginan untuk melakukan kejahatan, ya. Nah, sekarang itu yang memicu melakukan kejahatan itu banyak, ya. Tidak usah jauh-jauh dari HP kita saja,
ya. Dari HP ini banyak memicu melakukan apa? Kejahatan, ya. Ada perselingkuhan, ada judi online, ada penipuan, napa malih, Pak? Wis macam-macam ya. Nah, memicu kejahatan ini ya, banyak ya. Akhirnya dengan melihat, wah, nanti saya harus begini ya, nanti ya. Itu niatnya sudah niat jahat itu ya. Nah, nanti wah, apalagi banyak ya niat-niat kejahatan dengan melihat HP. Tetapi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menahan. Wa man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa man khafa, dan kalau dia takut dengan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, astagfirullah ya. Wa nahan nafsa 'anil hawa, ketika dia ingin melakukan sebuah kejahatan itu, kemudian dia tahan, ojo ya Allah ya, ojo ya, tahan ya, tahan diri ya, arep utang ya, aduh riba nek wis gak usah ajur kabeh kok awake ya, nanti mau terjerumus kepada ya, apalagi godaan-godaan wanita ya, godaan-godaan jabatan, godaan-godaan untuk korupsi, tahan sih. Wa nahan nafsa 'anil hawa, kalau dia berhasil menahan hawa nafsunya dan tidak melakukan kejahatan-kejahatan itu, fa innal jannata hiyal ma'wa. Masya Allah, Allah jamin dia masuk ke dalam surga. Nah, ini pentingnya Bapak Ibu kita mengetahui, memahami ilmu ini ya, motivasi kebaikan ini, supaya apa? Kita tahan ya. Bahkan di dalam hadis yang terakhir yang saya bacakan tadi, Allah mengampuni dosa-dosa panjenengan. Wis niate wis kuat, wah iki engko aku nang kantor tak korupsi ae, butuh duit akeh aku iki ya. Begitu wis arep ya ngorupsi, ojo rek, ya Allah, astagfirullah ya. Gak jadi, cuma niatnya saja, gak jadi. Allah mengampuni dosa-dosa panjenengan. Allah memberikan ampunan kepada jenengan ketika jenengan berhasil menahan hawa nafsu. Masya Allah ya. Ini hebat panjenengan kalau posisi sekarang ya, hari ini dengan fasilitas modern ya, dengan berkembangnya teknologi informasi ya, perkembangan zaman ini semakin hari semakin rusak ya. Makanya teknologi ini mestinya semakin hari menambah kita semakin dekat kepada Allah ya. Maka hari ini kita waspada. Terakhir di dalam ayat ini, fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni siapa saja yang dikehendakinya, wa yu'adzibu man yasha. Ya, nek panjenengan gak iso ngempet ya, kemaksiatan yang ada di depan mata kita ini kita tidak bisa tahan, ambrol ya, jebol bendungane, wah, fayu'adzibu may yasha. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada siapa saja yang dikehendakinya. Ampun ngantos kita, jangan sampai kita ini mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah mengadab satu kaum ya, naudzubillah min dzalik. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang bisa menghalanginya. Kemarin terjadi ya, pesawat India satu ya, pesawat hancur ya. Ada satu dokter ya, spesialis bersama istrinya, bersama anak-anaknya ya, sudah senang mau keluar negeri, pindah rumah, pindah pekerjaan. Istrinya juga sudah memutuskan untuk resign, pindah, berangkat dia, istrinya, kemudian 3 atau 4 anaknya.
sudah kebayang hidup enak, kerjaan mapan, sudah ya. Ternyata ketika naik pesawat itu, qadarullah, itulah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala pesawatnya ya landing ya tidak pada tempatnya, ya, tidak di bandara tapi di pemukiman, Pak. Pemukiman rumah itu ya. Jadi ya hancur, terbakar, banyak korbannya dan hampir seluruh pesawat itu meninggal dunia kecuali satu orang. Hidup satu orang ya. Baru terbang. Nah, Masya Allah. Ini kita tidak tahu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki Allah mengampuni seseorang, maka Allah akan mengampuninya. Tapi ketika Allah mengadab seseorang, ketika kita naudzubillah, ketika kita sudah niat untuk melakukan kemaksiatan, misalnya niat untuk berzina, ya, berzina, kemudian melakukan zina, terus Allah azab pada saat itu juga meninggal dunia. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Makanya panjenengan bersyukur menjadi orang yang beriman, bisa nahan hawa nafsu, ya. Sopo sih sing gak seneng duwe-duwe akeh, ya. Bisa korupsi triliunan, ya. 270 T. Nah, itu duit kabeh. Siapa yang nggak mau? Semuanya mau. Tapi kita sebagai orang beriman, alhamdulillah, ketika bisa menahan hawa nafsu kita, Allah ampuni dosa-dosa kita. Tetapi kalau tidak, naudzubillah min dzalik, kalau Allah datangkan azab kepada kita, maka kita tidak bisa mencegah azab yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita tidak bisa main-main, Pak, dengan maksiat itu. Wah, aku durung tahu iki rek. Coba sih tak nyoba-nyoba tok ae, ya. Coba tak tuku chip online, ya. Judi online. Coba tak ya hitung-hitung utang bank sih. Gak tahu utang bank, ya. Nyoba-nyoba riba, ya. Begitu ndak bisa bayar, begitu dia tahu rasanya riba, kemudian terlilit hutang kemana-mana, hidupnya rusak, hidupnya hancur. Nah, itulah azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti itu, naudzubillah, ya, kalau kita meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah, naudzubillah min dzalik. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi panjenengan tidak usah khawatir, tidak usah bersedih hati, tidak usah merasa gelisah ketika panjenengan belum mendapatkan sesuatu yang jenengan inginkan. Belum keturutan umroh, belum keturutan berangkat haji, durung keturutan tuku mobil, belum keturutan beli NMAX, ya, belum keturutan beli rumah, tidak usah khawatir, ya. Wallahu ala kulli syai'in qadir, semua milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, kalau kita bisa menahan hawa nafsu kita, kalau kita melaksanakan syariat Allah, kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kepada kita atas kehendak Allah. Fa idza aradallahu syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, Allah hanya mengatakan kun fayakun. Ya. Ada orang itu tahu-tahu diberangkatkan haji, ya. Tahu-tahu dapat rumah, tahu-tahu dapat mobil, tahu-tahu dapat ini, ya. Wah, semoga-moga aku oleh Ustaz. Ya, alhamdulillah. Amin, ya. Kita doa bersama-sama, ya. Dan semua keinginan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita harus bersabar. Dan ini mengatakan bahwa Allah berkehendak atas segala sesuatu, itu berarti Allah akan memberikan kemudahan, kemampuan kepada kita. Kalau kita meminta kepada Allah, kalau kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, Allah akan mencukupi semuanya. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, semua akan dipenuhi.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari semua kesulitan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kajian kita pada malam hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan maghfirahnya kepada kita, dan mudah-mudahan dengan kajian ini kita semakin dekat kepada Allah. Ketika kita dekat kepada Allah, Allah pun dekat dengan kita. Ketika kita minta kepada Allah, Allah akan mengabulkannya. Inilah rumus yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Mudah-mudahan ketika kita di dunia ini bisa melaksanakan perintah Allah, dan segala dosa kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada malam hari ini, dan kita akhiri dengan doa dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.